Karena anak kecil kan nggak tahu apa-apa. Ya. Kita tahu bahwa semua manusia punya rasa cinta, diberi satu anugerah oleh Yang Maha Kuasa, itu rasa cinta, rasa suka terhadap lawan jenis, terhadap seseorang gitu tuh. Kasus kekerasan seksual terhadap anak finish ya, udah final. Nggak ada yang namanya konsen. Ini anak itu sangat yang paling rentan sekali mengalami tindakan kekerasan seksual apalagi. Halo Sobat Rama, selamat datang di podcast Rama. Oke Sobat Rama, kali ini kita akan membicarakan suatu peristiwa yang sangat menggemparkan. Terjadi lagi kekerasan seksual terhadap anak. Kali ini sangat menyayat hati. Ya benar sekali, sangat. Ini adalah tragedi kemanusiaan yang sangat tidak manusiawi, luar biasa. Seorang anak SD umur 12 tahun dijual kepada 20 pria. Gimana ini Pak kira-kira Mbak? Iya, miris banget ya. Saya sebenarnya baru baca beritanya itu tadi pagi gitu tuh. Terima kasih teman-teman yang sudah DM di IG-nya Umar Rahma terkait isu ini gitu. Kita jadi tahu gitu tuh bahwa benar banget ini kasus yang bagi saya itu sangat biadab ya, sangat biadab sekali gitu, karena ini yang mengalami adalah anak-anak gitu, anak-anak SD yang mereka belum mengerti sama sekali, mungkin dia juga belum pernah dapat pendidikan atau pengetahuan soal tentang pendidikan seksual itu gitu tuh, terus dimanipulatif oleh orang-orang yang menurut saya sangat biadab. Dan ini udah, bagi saya itu udah, aku nggak kebayang dia gimana menjadi kalau aku jadi anak itu. Tapi aku sangat marah sebenarnya, sangat marah. Itu sih kalau aku. Betul. Iya. Kalau Mbak Cok gimana Mbak? Terus juga kejadian ini tuh nggak sekali ya Bu, udah banyak banget, maksudnya berita-berita tentang kekerasan seksual pada anak, entah itu dari orang tuanya mungkin, dan ini parahnya lagi udah mengalami KS dengan pacarnya mungkin, terus diperdagangkan pula itu sama pacarnya, terus didagangin ke orang, terus didagangin lagi, itu nggak tahu, brengsek banget gitu, brengseknya tuh luar biasa gitu tuh. Itu kan lebih banyak banget. Berapa lapisan dia harus kemudian mengalami kekerasan seksual, kemudian kekerasan fisik, mungkin juga kekerasan verbal yang kita juga nggak tahu gitu tuh. Dan ini kenalannya lewat medsos. Iya. Lagi-lagi lewat medsos. Ini sangat, ya di satu sisi medsos menguntungkan ya, tapi untuk beberapa orang seperti anak-anak ya jangan dibebaskan banget kayak gitu. Itu luar biasa, mengerikan sekali. Sangat mengerikan menurutku. Ini jadi sebenarnya ini kayak jadi PR dan warning. Mungkin ini warning yang kesekian kalinya sebenarnya, karena tadi yang Encop juga bilang bahwa kasus-kasus kekerasan seksual yang kemudian yang mengalami atau korbannya itu adalah anak-anak itu udah sangat berseliweran di mana-mana. Dan ini sebenarnya udah jadi alarm sebenarnya. Alarmnya mungkin ya baiknya kita juga harus mulai melihat itu kenapa gitu tuh. Kenapa gitu tuh, apalagi kita tidak mungkin ya, anak-anak kita itu tidak mungkin kemudian tidak menggunakan yang namanya gadget ya gitu. Mereka sudah sangat aware sekali dengan gadget, media sosial. Mungkin orang tuanya nggak tahu, anaknya udah lebih tahu gitu. Nah, ini adalah PR yang kemudian harus dipikirkan ulang oleh juga orang tua, oleh pendidikan, oleh masyarakat juga gitu tuh. Semua lah gitu tuh. Jadi tidak bisa kemudian hanya salah satu aja, misalnya sekolah atau teman-teman NGO yang bergerak di isu perempuan dan anak, negara gitu tuh, lewat aparat hukum atau siapapun. Tapi masyarakat juga harus mulai aware juga, karena ini bukan 1, 2, 3 kasus yang ini, tapi luar biasa, iya nggak sih? Iya betul. Benar banget. Terus juga karena anak kecil kan nggak tahu apa-apa. Ketika dia mengalami sekali, terus ya udah, dia karena nggak tahu, jadi ya udah aja kayak gitu, dan akan terus menuruti, apalagi misalkan yang menyuruh atau yang melakukan itu orang yang lebih dewasa, maka ya anak kecil akan
dia lebih dewasa daripada saya, berarti dia lebih mengerti apa yang misalkan terbaik untuk saya, atau ya udah saya mah nurut aja kayak gitu. Seringnya tuh kayak gitu. Betul, apalagi anak-anak itu kalau itu kan sangat jelas sekali ya gitu kalau aku lihat gitu tuh. Pelakunya ini relasinya udah jelas gitu. Nah, anak-anak ini orang dewasa relasinya udah ini. Dia pasti kan nurut, apalagi misalnya dia dengan lagi modal masa-masa pubertas nih, dia anak lagi masa pubertas, dia nggak tahu, dan semua kita tahu bahwa semua manusia punya rasa cinta, diberi satu anugerah oleh Yang Maha Kuasa, itu rasa cinta, rasa suka terhadap lawan jenis, terhadap seseorang gitu tuh. Nah, ketika rasa suka ini muncul gitu tuh. Nah, apalagi dia kenalnya lewat medsos, dia nggak tahu gitu tuh kayak gimana si lakinya, seperti apa. Tapi dia kan nggak bisa nih menghindari rasa suka ini. Nah, sedangkan mungkin dia tidak bisa bercerita juga sama orang tua, atau dianggap alah itu mah cinta monyet, nggak mungkin. Nggak mungkin dia kemudian ya paling juga nanti juga hilang. Sekarang zamannya sudah berbeda. Nah, apakah kemudian anak-anak ini sudah pernah dibekali? Ini menjadi PR ya, penting. Apakah sudah pernah ada misalnya pembekalan orang tua di sekolah atau juga lingkungan sekitar memberikan pemahaman bersama tentang bahwa nanti kalau kamu namanya kamu makhluk hidup, manusia itu punya rasa cinta. Ada masa pubertas yang itu nanti tiba-tiba muncul kamu suka sama seseorang gitu. Itu bagaimana mengelola itu, emosi itu. Lalu kemudian gejolak-gejolak lainnya itu bagaimana yang kemudian akan timbul. Nah, anak-anak kan tadi nggak bisa, belum paham gitu tuh. Ini tuh apa sih gitu tuh. Terus kalau dia misalnya sama pacarnya, mohon maaf ya nih buat PR juga buat para penegak, misalnya para aparat, ketika ini sama pacarnya gitu tuh. Ini berarti suka sama suka, belum tentu gitu tuh. Bisa jadi misalnya orang yang mengalami kekerasan seksual, dia tuh ada satu respon yang kemudian dia nge-freeze, diem gitu tuh. Dia nggak ngerti diem. Bukan diemnya dia tuh bukan berarti kemudian berarti ini atas persetujuan, nggak begitu. Konsen itu nggak semudah itu, nggak juga gitu tuh. Karena tadi relasinya sudah jelas sangat kelihatan sekali tidak setara, lalu kemudian juga nggak tahu ya apakah kemudian ada ancaman lain dan lain sebagainya gitu tuh. Nah, anak-anak itu nggak ngerti gitu tuh. Itu yang kemudian, jangan kemudian ini kan sudah dilakukan berulang kali gitu tuh. Berarti ini anak konsen. Enggak bisa. Berarti ini anak suka kayak gitu. Kasus kekerasan terhadap anak finish ya, udah final. Nggak ada yang namanya konsen. Ini anak itu sangat yang paling rentan sekali mengalami tindakan kekerasan seksual, apalagi anak itu satu individu yang dia itu sangat bergantung, jangankan untuk berpikir yang bebas ya, dia untuk hidup aja itu bergantung secara intelektual, secara ekonomi, secara spiritual. Jadi nggak ada tuh namanya konsen. Ya, betul banget. Betul banget. Dan itu tadi aku mau menekankan bahwa ketika orang mengalami kekerasan seksual itu ada 3 respon yang kemudian kadang-kadang ini kemudian jadi alibi orang, enggak ini konsen. Bukan. Satu respon yang pertama itu dia bisa diam. Dia juga bisa lari, juga bisa melawan. Dan ini kalau anak-anak mungkin dia akan diam. Nggak bisa ngelawan. Tadi seperti yang kamu bilang, udah fix itu kekerasan seksual. 1, 2 yang udah jelas juga dia diperjualbelikan dan itu tindak perdagangan orang gitu tuh. Itu sih gitu tuh. Ada satu hal yang kemudian jadi menyayat-nyayat gitu, yang ini kok sangat biadab banget ya lakunya. Itu aku juga tertarik ya sama tadi yang Bu Asih cerita mengenai antara anak dan orang tua itu nggak pernah ngobrolin tentang masalah relasi yang baik itu gimana, terus tentang yang seksual, hasrat, tentang rasa suka itu gimana, itu nggak pernah. Aku sendiri ya, maksudnya dari kecil itu nggak pernah cerita misalkan, Mama aku lagi suka nih sama laki-laki ini, anaknya bapak ini misalkan. Itu nggak pernah ada obrolan kayak gitu. Obrolan kayak gitu tuh hanya ya sama teman-teman sebaya aja, tapi nggak pernah sama orang tua. Nah, gimana maksudnya anak itu akan tahu misalkan dia terjebak misalkan dalam relasi yang tidak baik gitu sama pacarnya, kalau misalkan dia nggak pernah cerita, kalau dia nggak pernah terbuka sama orang tuanya. Itu sih maksudnya
sedari kecil orang tua tuh selalu kayak menabuhkan hal-hal yang seperti itu, yang seksual, yang tentang hasrat tentang rasa suka sendiri juga kan. Tapi itu nggak pernah keluar dari orang tua. Orang tua. Iya. Mungkin kita semua kan mungkin tidak pernah juga mendapatkan itu gitu, dan padahal itu adalah bagian dari yang disebut dengan seksualitas gitu tuh. Jadi seksualitas, pendidikan seksual itu bukan ngomongin soal bagaimana hubungan seksual, atau juga bukan hanya mengenalkan yang biologis aja, bukan. Tapi bagaimana konteks relasi, lalu bagaimana konteks kita mengelola hasrat yang kemudian muncul itu bagaimana gitu. Terus bagaimana kalau ada keterjebakan sesuatu yang kemudian dia alami dari relasi dia dengan pasangannya, itu gimana? Itu juga bagian seksual. Jadi manusia itu bukan hanya makhluk sosial, tapi juga makhluk seksual gitu. Sedari kita lahir sampai kita mati, semuanya berkaitan dengan seksualitas gitu, seksual kita gitu. Itu sih. Dimulailah gitu tuh. Mari mulai itu gitu tuh. Gitu tuh. Kalau melihat dari kasus yang terjadi sekarang ini, aku melihatnya ada dua kubu yang mengatakan, ada yang dia itu orang itu menyalahkan anaknya, dan ada yang memang menyalahkan dan mencaci maki sampai menghujat pelaku ya. Tapi apakah yang menyalahkan anak ini itu bisa melihat kasus ini dengan benar gitu ya? Karena orang itu ada yang komentar bahwa wah itu salah anaknya saja, kecil-kecil sudah berani bohong, mau ketemu sama pacarnya, ternyata pacarnya penjahat kelamin. Ada yang bilang anak kecil itu harus disekolahkan, anak perempuan yang kecil itu harus disekolahkan di tempat yang berasrama, biar itu gitu. Itu sering muncul ya. Nah ini jadi PR nih. Kita mau ngobrol aja, kita mulai bersama ya. Kita juga bagian dari masyarakat juga yang mungkin kita juga selama ini belum tahu, dan ini jadi kita bisa belajar yang kita lakukan di Umar Ramah. Itu satu yang tadi gitu tuh. Seringnya orang menyalahkan anak itu tahu dari mana? Dia kan nggak bisa, tadi yang saya sebut bahwa setiap manusia diberi rasa suka itu, rasa cinta yang itu bagian dari seksual, yang itu anugerah dari Tuhan gitu tuh. Nah itu kan tidak bisa dibantah gitu kan. Nah dia juga nggak paham gitu tuh. Ini rasa cinta kok timbul, kok kenapa aku jadi pengen, kok aku jadi begitu suka sama dia, kok aku jadi merasa nyaman kayak gitu tuh. Itu kan tadi yang juga sudah diucapkan oleh Encep, bahwa tidak pernah diobrolkan, tidak pernah dibicarakan oleh orang tua kalau ada gejolak itu nanti akan begini-begini loh deh gitu tuh. Itu manusiawi. Nah kamu nanti kalau misalnya kamu punya cowok atau kamu punya teman spesial, itu nanti apa aja batasannya gitu tuh, apa yang boleh, apa yang tidak boleh. Terus kalau kamu merasa tidak nyaman itu kamu harus bagaimana, kamu harus bisa mengungkapkan itu gitu tuh. Jadi ruang-ruang ini tadi tidak dibiasakan dari kecil di lingkungan keluarga juga. Nah pendidikannya, PR-nya, apakah pendidikan itu juga sudah diberikan edukasi semacam ini? Bagaimana mitigasi kecil ketika anak-anak kemudian mulai mengenal tubuh, lalu bagaimana dalam konteks dalam berteman dengan teman-temannya gitu tuh. Nah itu tidak terjadi, belum terjadi ya, mungkin ada tapi belum semua masyarakat melakukan itu karena menganggap bahwa itu tabu. Jadi itu tidak boleh dibicarakan gitu. Padahal realitasnya itu bagian dari kehidupan manusia itu sendiri gitu tuh. Kehidupan sehari-hari kita gitu. Nah itu gitu tuh. Ini aku jadi mikir 1-2 kali, mungkin ya perlu kerja keras bersama-sama gitu. Itu sih barangkali Encep juga bisa punya pemikiran lain gitu tuh. Iya, ketakutan orang tua ya. Jadinya tuh solusinya tuh malah keterbalikan dari itu ya. Kayak misalkan tadi yang kata Hadib, dimasukin asrama misalkan. Terus dilarang pacaran, itu umum banget kan. Itu umum banget. Yang malah bikin anak-anak tuh nggak terbuka sama orang tuanya. Diam-diam gitu. Iya, diam-diam nyari kemana gitu. Iya kayak gitu. Jadi kan sebenarnya bukan salah anaknya juga, tapi karena
selalu dilarang tanpa dijelaskan, tanpa dijelaskan dilarangnya tuh kenapa sih mama tuh ngelarang aku untuk pacaran misalkan kayak gitu. Itu tuh nggak pernah dijabarin, nggak pernah diomongin. Ya udah jadinya ya akan berbohong itu. Iya, dia berbohong lalu kemudian dia mencari-cari informasi atau dia akhirnya tadi lewat medsos, lewat dating atau gitu. apapun yang tadi saya bilang rasa itu gitu. Setiap manusia itu ada gitu tuh. Terus bagaimana kemudian mengelola itu? Makanya diobrolin lalu kemudian dijelaskan sehingga jangan dianggap kemudian anak-anak itu nggak punya pemikiran, nggak punya pendapat. Mereka juga punya pendapat kan. Bagaimana kemudian ketika ngobrol itu juga anak-anak bisa didengar pendapatnya, gitu tuh. Maksudnya sebagai orang dewasa pun perlu belajar sama anak-anak, gitu kan. Karena konteks hari ini mungkin akan berbeda dengan kita atau orang tua kita pada masa itu, gitu tuh. Ya harus gitu kan, bukankah belajar itu seumur hidup gitu tuh. Menjadi orang tua juga belajarnya seumur hidup. Karena zamannya selalu berubah, pengetahuan juga terus semakin sangat luas, teknologi juga apalagi gitu tuh hari ini challenge-nya itu yang itu sudah dinikmati oleh anak-anak sejak dia dalam kandungan. Gitu. Jadi mari gitu tuh. Mari gitu tuh. Terbuka mata kita untuk bersama-sama tidak merasa bahwa ini tabu gitu tuh. Ini menjadi PR bersama, menjadi ruang aman dan nyamannya bersama bagi anak-anak untuk mengobroli tentang seksualitas itu, apa itu hasrat ketika itu muncul, lalu bagaimana mengelola itu, lalu bagaimana kemudian dia membuat batasan dengan relasi dengan teman-teman, dengan orang siapapun kayak gitu tuh, gitu tuh. Ini menjadi PR bersama kan. Jadi menyalahkan itu bukan solusi gitu tuh. Kita sangat mengutuki apa yang dilakukan oleh pelaku gitu tuh, sangat mengutuki dan sangat tidak membenarkan sekali apa yang dia lakukan gitu tuh. Kalau dia beranggapan bahwa ini apa sih istilahnya karena ngobat atau apa, aku tidak membenarkan. Itu sama sekali tuh sangat biadab perilakunya. Kadang kalau ada kejadian yang wow kayak gini, kemudian masyarakat kan menarik diri dan bagaimana kemudian memproteksi kan, melindungi itu kan. Nah, kadang luput masyarakat itu bahwa yang begini-begini itu terjadi bukan hanya karena dari dalam kan, Mbak. Kasus kekerasan seksual terhadap anak kan biasanya terjadi karena adanya manipulasi, grooming kayak gitu semacam itu tuh. Gimana menanggapi itu atau korelasi dari itu karena itu bagian dari ini mungkin saya mau bilang bahwa kekerasan seksual kalau dalam anak itu ada grooming juga yang kemudian karena kepercayaan dia sudah percaya lalu kemudian ada banyak iming-iming lain dan itu terjadi bukan hanya dari orang luar juga banyak terjadi di lingkungan yang pelakunya adalah orang terdekat kita. Nah, satu hal yang saya mau bilang dari grooming, masyarakat itu mari jangan abai. Ketika melihat gitu tuh di sekitar siapapun dia anak orang yang tidak dikenal atau orang yang kita kenal gitu, itu jangan diem. Enggak lah, itu bukan urusan saya. Enggak gitu tuh. Kejadian kekerasan seksual yang kemudian dialami anak di Bandung itu bisa jadi lingkungan sekitar itu melihat kok ini kayaknya mengabaikan ini kayaknya kok ada anak kecil sama si ini yang belum dia lihat. Ayo mari lihat, kalau ada gelagat yang kelihatannya mencurigakan, ditanyakan aja, bukan kemudian digeruduk, nggak, coba aja diajak ngobrol kayak gimana. Abainya kita kadang-kadang karena melihat, mendiamkan meskipun mendengar atau melihat, itu tuh salah satu sumbangsi terjadinya kekerasan seksual gitu tuh. Mari kita refleksi ketika ada sesuatu di sekitar kita yang kelihatannya tidak baik-baik saja untuk tidak diam. Betul. Untuk dengan cara-cara persuasif lah, saya pikir itu sih. Lebih care terhadap sekitar ya, Bu. Iya, lebih care terhadap sekitar gitu tuh. Rasa empati juga kita mulai munculkan tadi, tidak menyalahkan korban gitu tuh. Coba bayangkan kalau kemudian itu yang mengalami adalah anak kita, adik kita, saudara perempuan kita gitu tuh. Itu kayak gimana gitu tuh. Gitu tuh. Itu aja gitu tuh. Bayangin anak-anak itu. Mari gitu tuh. Anak-anak adalah bagian dari generasi penerus bangsa ini gitu tuh. Jadi
mari kita selamatkan bersama anak-anak itu dari para predator-predator seksual yang ada di sekitar kita gitu, untuk tidak lagi abai, tidak lagi merasa tabu, untuk mengedukasi bersama-sama bahwa ini bagian dari kehidupan kita sehari-hari sebagai manusia biasa. Kita makhluk sosial juga makhluk seksual yang kemudian kita harus terus belajar tentang apa itu seksualitas gitu, karena itu bagian dari pengetahuan kok dan bagian dari kehidupan kita sehari-hari sebagai manusia biasa. Itu sih aku mau closing di akhir. Oke, itu. terima kasih Mbak Asi. Terima kasih Mbak Encop. Itu uraian dari kita mencoba untuk melihat bagaimana kasus ini terjadi dan menurut kami seperti itu. Bagaimana menurut teman-teman? Terima kasih. Dadah.